Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Apa latar belakang pergantian Undang-Undang Dasar 1949 atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Kenapa tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Mas? Iya, satu sisi yang perlu kita perhatikan dulu. Kronologi pembubaran RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diawali ketika pemerintah RIS pada bulan Maret tahun 50 mengeluarkan satu undang-undang darurat tentang proses perubahan susunan kenegaraan RIS. Kok perubahan susunan kenegaraan RIS? Iya, karena ada satu keinginan dari masyarakat untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan undang-undang darurat tersebut, kemudian negara-negara bagian yang belum bergabung itu satu persatu bergabung. Nah, otomatis ketika mereka bergabung, negara-negara serikat ini kan hilang ya. Nah, negara serikat ini hilang, diperkuat lagi ketika ada mosi integral natsir yang menyebabkan parlemen pun menyetujui konteks seperti ini, sehingga mereka tinggal dua negara bagian yang belum bergabung, yaitu negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Nah, baru kemudian di bulan Mei itu ada satu upaya untuk membuat satu rancangan undang-undang dasar. Kenapa tidak kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45? Jiwa yang ada pada saat itu, jiwa zamannya adalah satu upaya perubahan, suatu upaya untuk membentuk suatu pemerintahan yang baru, gitu. Dan kita bisa pahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45, Soekarno sendiri menyebutkan bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat, Undang-Undang Dasar Sementara, yang nanti kalau kita sudah merdeka, kita akan buat satu lembaga pembuat undang-undang dasar yang akan membuat undang-undang dasar baru. Nah, untuk mencapai undang-undang dasar baru itu, maka pemerintah membuat undang-undang dasar sementara. Jadi tidak kembali dengan Undang-Undang Dasar 45, tetapi membuat suatu undang-undang dasar sementara yang mengatur tentang adanya lembaga pembuat konstitusi yang kita kenal dengan Dewan Konstituante. Nah, di Undang-Undang Dasar tahun 1950 yang sementara tadi ada pasal terkait dengan konstituante. Konstituante inilah yang nantinya ketika pemilu tahun 1955 yang menjadi lembaga pembuat undang-undang dasar. Jadi semangat perubahan untuk membuat sesuatu yang baru. Karena kita akan kembali kepada satu negara yang baru, gitu. Membuat satu sistem politik yang baru pula. Maka dengan satu undang-undang dasar yang baru, tidak lagi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dinyatakan memang sebagai Undang-Undang Dasar sementara. Semangat pembaruan itu yang membuat mereka membuat satu Undang-Undang Dasar baru. Walaupun bentuk Undang-Undang Dasar sementara ini akar atau dasar pembuatannya dari Konstitusi RIS, tapi diubah pasal-pasal yang terkait dengan negara serikat itu diubah menjadi bentuknya negara kesatuan. Jadi bunyi-bunyi federal di Undang Konstitusi RIS itu diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sistemnya kita masih parlementer, tapi bentuk negaranya kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Undang-Undang Dasar yang dibuat pun punya semangat sebagai pembaharuan yang kita kenal walaupun masih sementara, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sama-sama. Sehingga undang-undang dasar yang dibuat pun
Kembali, kita baru saja mendengarkan penjelasan dari Saudara Abdul Rahman, sejarawan dari Universitas Indonesia. Dari apa yang beliau katakan, setidaknya ada 3 hal yang perlu saya komentari. Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara itu sifatnya sistem pemerintahan yang dikehendaki menurut Undang-Undang Dasar itu adalah sama dan sifatnya parlementer. Tetapi ia berbeda dalam implementasinya. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 itu membuat sistem parlementer yang benar-benar memberikan kekuasaan kepada anggota parlemen apabila tidak setuju, tidak menyukai, dan tidak senang dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka dengan mudah parlemen dapat membubarkan mereka. Akibatnya pemerintah jatuh bangun. Undang-Undang Dasar RIS tidak demikian. Nah, kedua, akibat Undang-Undang Dasar yang seperti ini, maka mosi tidak percaya menjadi warna dan kondisi pemerintahan saat itu yang mudah dijatuhkan. Kita bisa lihat berulang kali pemerintahan itu dapat dijatuhkan. Bahkan pemerintahan hasil pemilu tahun 1955 pun dengan mudah dapat dibatalkan. Nah, dari perspektif Undang-Undang Dasar bagi Indonesia, maka sistem pemerintahan parlementer ini ternyata juga tidak sesuai. Itu makanya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen 4 kali itu pun para pengamandemen menyepakati bahwa penguatan sistem presidensial. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh para founding father bukan sistem pemerintahan presidensial, tetapi sistem pemerintahan yang disebut sebagai sistem sendiri.